Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya Nurlela. Di video kali ini kita akan menyimak tausiah dari Ustazah Halimah Alaidrus. Jadi itu syarat kedua untuk bisa menjadi seorang perempuan yang mulia, menjadi seorang perempuan yang berharga. Yang nomor satu apa tadi? Yang nomor dua apa? Ilmu. Yang nomor tiga, teman-teman sekalian, amal soleh, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikanmu berharga. Nilai kamu itu bukan daripada seberapa banyak harta yang kamu punya, bukan dari seberapa kecantikan yang kamu punya, bukan dari seberapa kaya suami kamu, bukan, ataupun seberapa lucu, seberapa berprestasi anak-anak kamu, bukan, teman-teman sekalian. Nilaimu adalah seberapa taatmu di mata Allah. Yang taat jadi hamba Allah, disuruh sholat jangan tinggal, kan begitu? Jangan pernah berpikir buat ninggal sholat, ya, jangan pernah berpikir buat ninggal sholat. Kalau bisa malah ditambahin sholatnya, tambahin sholat malam, biar sebentaran juga bangun tahajud, kan gitu. Bangun sebelum subuh deh, seenggaknya setengah jam aja gitu. Bangun, tapi bukan asal ke kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kelakuan tuh. Suka ada yang kayak begitu. Udah bangun bagus-bagus jam 3, kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kayaknya masih rada lamaan dah, tar dah tidur lagi ah. Pas bangun-bangun udah siang ya, kadang-kadang malah sampai segala subuh-subuhnya ketinggalan. Teman-teman, saya sering sampaikan ini ya, ketika ada orang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia berharga di mata Allah, Allah mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu masih punya nilai di mata Allah, Allah masih mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu tidak mau sholat, ketika kamu tidak sholat, bukan karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu tidak berharga di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Taat itu undangan, teman-teman. Ibadah itu undangan. Tidak akan ada yang dapat menghadirinya kecuali yang diinginkan oleh sang pengundangnya. Kalau kamu nggak dikehendaki sama yang ngundang buat datang, kamu nggak bisa datang. Demikianlah ketaatan. Taat tuh kayak gitu. Nih yang hadir di majelis ini, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hadir, teman-teman. Jangan salah, bukan hanya karena kamu pengen datang terus kamu datang. Belum tentu. Ada juga yang sebenarnya kagak pengen datang, tapi ya gitu, diajakin sama temennya atau apa gitu kan, dia nggak tahu sebelumnya. Pas kemarinan lihat ada flyernya di situ tuh, ada balihonya, datang dah, tahu datang. Ada berapa banyak loh orang-orang di sini tuh yang tadi malam nggak berniat datang tapi akhirnya datang. Ada juga di sini yang asalnya niatnya mau datang tapi hari ini jadi nggak datang. Ada juga yang begitu. Itu siapa yang netepin? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman, saya diajarin
sama para orang-orang soleh-solehah di kota Tarim, tempat saya tinggal dulu. Kalau dengar satu kebaikan, apapun aja kebaikan itu, niat buat bisa melakukannya, niat biar mampu melakukannya. Lagi diceritain tentang pahalanya Rejab misalnya begitu ya, tentang banyak puasa bulan Rejab atau tentang istighfar di bulan Rejab, niat aja dulu, niat aja, nggak kemudian mikir yang iya udah deh kalau inget ya kita kerja ini, nggak, kalau lupa mau gimana lagi. Tuh kamu ragu-ragu gitu. Masalahnya itu taat tuh bukan sekedar kamu mau atau kamu nggak mau, tapi Allah mau atau Allah tidak mau. Jadi kalau dengerin kebaikan apapun itu, niat dalam hati, ya Allah mudahkan saya untuk dapat melakukannya. Orang-orang di Tarim itu seperti itu. Bahkan kalau mereka denger Robiah Adawiyah tiap malam punya 1000 rakaat, Allahumma ij'alni minhum, gitu. Ya Allah jadiin saya kayak begitu ya Allah. Allahumma ij'alni kamaha ya Allah. Gitu, minta kebaikan-kebaikan. Ini orang kita nih kebalik-balik. Orang kita kalau urusan dunia suka minta. Misalnya nih ngelihat orang rumahnya kayak, ya Allah kepengen dong. Ya Allah saya kepengen juga tuh yang kayak begituan. Ngelihat ada mobil mewah, ya Allah kepengen saya kayak begitu. Ngelihat orang jalan-jalan mulu keluar negeri, ya Allah saya kepengen tuh begitu ya Allah. Gitu ya. Ngelihat orang punya suami ganteng, ya Allah kepengen tuh saya kayak begitu. Kalau dia belum punya suami, teman-teman sih sekalian. Tapi kalau giliran amal-amal soleh, ada orang yang bisa 3 hari kan, kita mah yang nggak mungkin lah, kagak ada kepengen-kepengennya gitu, nggak ada kepengen-kepengennya. Kalau masyarakat di Tarim tuh yang saya pernah tinggal di sana 4,5 tahun, itu kebalik teman-teman. Kalau urusan dunia itu mereka tahu itu adalah yang terbaik. Lihat orang kaya nggak terlalu kepengenan kaya gitu, mereka bilang buat dia kayaknya baik kali kaya, kalau buat saya belum tentu. Saya kalau sama Allah dikasih kaya banget gitu mungkin nggak bener malahan saya. Ya udah aja deh, udah yang Allah kasih yang terbaik. Kalau urusan dunia tuh kayak begitu mereka. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, apapun aja dari kebaikan ibadah yang mereka dengar, angkat tangan, ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Saya bahkan pernah dikasih tahu nih ya, ada satu ustazah, dia bilang kayak begini, sekarang dia udah jadi ustazah nih sekarang. Dia bilang, saya itu kenapa salah satu hal yang membuat saya pergi mondok, kemudian belajar agama, kemudian sekarang jadi ustazah. Dia bilang, saya zaman saya SMP dulu, dia bilang saya pernah dibawa sama ummi saya pergi hadir majelis, saya lihat Ustazah Halimah ngajar di situ. Dia bilang saya bengong aja ngelihatnya, saya masih muda, dia bilang saya masih SMP. Dia bilang saya liatin, ya ampun pinter banget ya, saya pengen tuh jadi kayak gitu. Terus saya cerita sama abah saya, dia bilang abahnya adalah seorang ustadz ya, kelulusan Mekah. Dicerita sama abahnya, tadi bah udah lihat ustazah bah, ustazahnya masih muda. Zaman itu saya masih muda ya, pas di SMP kan saya masih muda. Dia bilang, abahnya terus bilang kayak gini, nak, nih abah mau ngasih sama kamu ilmu. Kamu nak, kalau ngelihat orang yang solehah, yang ibadahnya bagus, yang ilmunya banyak, kamu kalau ngelihat ulama, orang-orang yang dimuliakan Allah, kamu lihat dan kamu kagum, kamu minta sama Allah, ya Allah saya kepengen jadi seperti itu. Kemudian bacalah sholawat dan bacalah surat Fatihah. Sholawat sama Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah saya kepengen jadi kayak begitu, Fatihah gitu. Itu. Kita kalau dengerin kebaikan-kebaikan, ada orang bisa begini, ada orang bisa begitu, urusan kebaikan gitu ya. Ada orang tuh bangun masjid, bagus masjidnya gitu ya. Ada orang bisa bikin pondok pesantren, Masya Allah. Andai pun kamu nggak seperti itu, kamu bisa minta kepada Allah agar salah satu dari anak-anakmu ada yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Baca apa tadi?
sama sama Fatihah.